Wow. Oke, halo sobat-sobat NPC, welcome to Login Set. Halo guys, halo. Ya, jadi di video pertama kami kali ini kami pengen bahas game, bukan main game. Betul. Pertama-tama perkenalkan dulu, aku Chris dan Saya Raymond Cahya. ya, Dua game yang kita mau bahas ini adalah Conquer dan Black Myth Wukong ya. Nah, Black Myth Wukong dan Conquer ini adalah sebuah game yang sangat fenomenal pada tahun ini. Dan game ini juga mulai kecaman dan juga positif ya dari para penikmat. Kalau para gamers terutama kalian sobat NPC pasti tahu kan kayak apa sih Conquer, apa sih Black Myth Wukong gitu. Nah, kita mau bahas apa Chris di sini Chris? Podcast kali ini Chris. Oke, jadi yang pertama kita pengen membahas ekspektasi terhadap Concord ini ya. Jadi Concord ini sebelum dirilis punya ekspektasi yang sangat tinggi karena dikembangkan selama 8 tahun dengan anggaran produksi yang besar banget, 100 juta US dollar. Itu sekitar 1,5 triliun teman-teman. Banyak banget teman-teman. Kamu bisa beli batagor banyak itu, Mbak. Kasih makan satu kabupaten ya, 1,5 triliun. Terus banyak yang berekspektasi tinggi lah gara-gara ya lama kan produksinya. Dan juga ya genre gamenya dia itu memang sebenarnya game-game yang sekarang ini banyak orang sudah nggak mainin, walaupun itu game FPS ya. Iya, telat rilis sih. Telat rilis benar. Sedangkan kok yang Black Myth Wukong ini dia ini sangat itu ya. Bisa dibilang singkat, soalnya 4 tahun doang kan. 4 tahun doang produksinya dan dananya juga nggak seberapa banyak sih. 57 juta USD doang ini. Setara 889 miliar rupiah. Nah, kenapa kok segi dari aku sendiri Conquer ini kok bisa gagal karena temanya yang diusung sama mereka sebenarnya. Kenapa tuh? Temanya kan sebenarnya agak melihat dengan suatu pihak masyarakat yang sangat sensitif. Nggak bisa dibawa sini lah. Ya, pokoknya orang-orang terutama para gamers ini nggak terlalu suka dengan tema yang mereka usung. Iya, ada juga yang kayak bodo amat nggak peduli gitu. Ya benar, makanya mereka nggak sampai base-nya berapa Chris yang Concord ini? Concord ini peak gamingnya itu cuma 700 player doang ya. Itu 2 minggu doang ya? Iya, selama 2 minggu. Sama 2 minggu dan bakal ditutup 6 September 20. Pokoknya yang punya Conquer setelah di refund ya teman-teman ya, supaya uang kalian bisa kembali. Dan sedangkan yang Black Myth Wukong ini dana bukan dana ya, kayak dia itu hampir kejual 110 juta piece ya dalam 3 hari kok. 3 hari. Nah, kita bisa lihat betapa sangat bumi dan langit perbedaannya Conquer dan Black Myth Wukong ini ya. Padahal harganya juga pengembangannya anggarannya bumi dan langit. Ya, jauh banget. Jauh banget teman-teman. Kayak apa ya? Rasanya kayak seperti kayak buang duit sebanyak itu tapi gamenya nggak laku kan juga sangat tidak worth it. Iya, kayak bakar duit aja. Iya, padahal sebenarnya kok secara engine kita lihat memang Conquer ini kayak seperti jelas game FPS ya. Karena FPS kan seperti kompetitif kayak kamu 5 lawan 5 ya nggak salah ya Conquer itu ya. Ya kalau nggak salah ya. Ya, seperti kalau misalkan teman-teman bisa tahu kayak game itu sih. Gamenya sudah ada kayak temanya mereka itu adalah Overwatch, Paladin sama itu doang nggak sih? Ya Overwatch sih. Oh sama itu. Bener-bener TF2. Overwatch ya. TF2 itu game yang sangat jadul dan secara engine ya kita lihat bahwa beda. Kalau Black Myth Wukong karena game AAA jadi kita pasti bahasnya beda ya karena dia menggunakan Unreal Engine 5. Terus dari secara desain juga Concord ini bisa dibilang desainnya boring banget. Ya benar kayak bener-bener apa ya? Mencontoh satu pihak. Kita desain NPC banget lah. Ya. Sedangkan Black Myth Wukong kan teman-teman NPC mungkin sudah lihat di channel YouTube maupun YouTuber yang di dalam negeri sama luar negeri kayak grafis yang ditawarkan itu sangat-sangat kuat dan bahkan seingatku spesifikasi PC-nya itu harus spesifikasi yang lumayan besar kan, lumayan tinggi untuk bisa main game Black Myth Wukong. Sedangkan Conquer ini aku kurang tahu spesifikasinya gimana. Seingatku dia nggak harus yang sangat tinggi banget. Medium end itu mungkin bisa main. Terus melanjutkan dari segi desain tadi sih, menurutku Concord ini nggak ada dasarnya gitu. Kalau Wukong ini kan ada dasarnya kayak desain ini segi dari Chinese kan. Jadi maksudnya kayak cerita asli. Kayak nggak berbasis apa-apa gitu Concord. Sama sih. Kalau aku bilang kenapa Concord bisa gagal ya teman-teman, karena zaman sekarang ini terlalu banyak game FPS yang kompetitif dan memang pasarnya tuh
udah gede dan juga komunitasnya juga banyak. Iya, kayak Valorant, CS:GO. Ada banyak, pokoknya game-game FPS tuh banyak yang sebenarnya orang-orang suka, tapi karena mungkin orang-orang dengan Conquer yang mengusung tema yang seperti ini, jadi mungkin orang kayak dia mahal, terus habis itu kayak kamu nggak mendapat kayak gamenya sudah mahal, tapi yang kamu dapatkan itu kurang. Iya, sama kayak main Overwatch. Overwatch kan gratis. Ya, yang kedua gratis kan. Iya. Yang pertama dulu kan bayar. Tapi menurutku Overwatch itu gamenya bagus. Meskipun dia mahal, ya itu banyak dibeli sama orang kan. Iya. Kayak maksudnya worth it lah untuk kita. Iya, duit yang dikeluarkan itu sebanding nggak Iya. dengan pengalaman yang didapatkan. Oke, dari studio besar ini kita bisa belajar banyak hal dari dua studio besar ini, Benar. yaitu dari segi kualitas yang memadai, tapi kalau hasilnya mengecewakan ya sama aja, kurang worth it gitu. Nah, kalau sobat MBC tahu bahwa yang develop Conquer ini adalah Sony ya. Sony dan EA. Ya, Sony dan EA. Sama itu satu lagi yang mengasuh itu tuh siapa namanya? Aduh, aku kurang tahu yang mana itu. Ya LGBT gitu. Oh, aku kurang tahu. Aku kurang paham guys. Jadi kayak ya sudah. Dan kita bisa lihat sendiri sih. Conquer ini di develop sama EA dan Sony ya. EA ini banyak sudah berpengalaman dengan game FPS shooting. Iya. Seperti contohnya Apex, Battlefield. Ya itu dong. Cuma ya kembali lagi EA ini emang kikir. Ya. Udah gamenya bayar, isinya Mahal. ada microtransaction. Iya benar. Jadi Ya Tuhan. dan juga apalagi sebenarnya mereka menggandung nama Sony ya teman-teman. Iya. Sony ini terkenal dengan ya kita tahu lah Sony kita apa aja. Ya game-game yang bombastis. Dan juga mereka kan juga mempunyai PS Iya. dari 1 sampai 5 dan semuanya itu penjualannya sangat tinggi. Ya, dan anehnya itu dari Concord ini Ya. kan dari studio besar ya. Ya. Tapi kurang inovasi. Benar guys. Masalahnya banyak dan juga pemasarannya salah gitu. Terus sebenarnya bagi aib sih. Iya, sementara Black Myth Wukong ini menunjukkan kefokusannya pada kualitas, teknologi dan juga storytelling yang bisa menghasilkan kesuksesan mereka yang besar saat ini. Benar. Jadi sobat MBC bisa menilai sendiri bahwa Conquer dan Black Myth Wukong ini sebenarnya memang game yang berbeda. Tapi mereka ini rilis di tahun yang sama dan juga menerima kontroversi yang beda-beda. Iya. Nah, kita bisa melihat sendiri ya, bahwa sebenarnya kesimpulannya adalah Conquer-nya salah satu game yang bisa dicap gagal untuk tahun ini. Iya. Benar nggak, Chris? Bukan cuma tahun ini tapi dalam sejarah history gaming. Apalagi ini juga sebagai aib sebagai EA dan Sony. Mungkin bisa dipelajari lagi kayak bagaimana pengambilan konten, terus habis itu bagaimana cara mereka untuk menyusun supaya orang-orang ini mau beli dengan dengan game yang berbayar. Tapi apa yang player dapatkan, apakah teman-teman NPC yang didapatkan ini bisa beli game itu worth it untuk dibeli? Nah, sedangkan kok Black Myth Wukong adalah untuk game AAA, orang suka main, orang suka story, ya kan? Dengan Terus grafik yang mirip bagus. Dark Souls itu. Nah, itu makanya Jadi kesusahannya menantang. dan banyak juga youtuber yang sudah main kan. Dan selama penonton sih kayak mereka nggak struggling seperti yang Dark Souls sama Yang nggak sesusah itu lah. nggak sesusah itu, mereka masih terbilang gampang lah. Untuk pemula masih oke lah teman-teman yang bisa kalian mau beli, mungkin kalian bisa beli game Dark Myth Wukong di Steam apa di mana terserah kalian. Di Steam sama Epic ya kalau Mungkin kalau di PS ya tadi Xbox mungkin Xbox PS, sama di PS tuh ya kalian beli secara online bisa, secara kaset juga bisa. Ya, oke, segitu aja buat kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Jangan lupa untuk kasih pendapat kalian Ya, di komen, soal topik teman-teman. ini. Saya Raymond. Saya Chris. Kita Mundurkan diri. Cia guys. Cia.